Shalom, saudara-saudara kaum muda yang Tuhan kasihi. Kita patut bersyukur jika di hari ini, di akhir pekan yang tengah menjadi bagian hidup kita, kita dapat kembali mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri dan hati kita untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu jika di akhir pekan ini kami dapat kembali bersama dengan saudara-saudara kaum muda mendengarkan firman Tuhan dalam perenungan kaum pemuda-pemudi di gerejamu, bersama dengan anggota keluarga kami, bersama dengan saudara-saudara kami yang melakukannya di rumah masing-masing. Kami datang dan memohon kepadamu. Berkatilah ya Tuhan upaya dan usaha kami untuk menghayati hidup dalam perjumpaan dengan Tuhan melalui kebenaran sabdanya. Dan saat ini kami telah siapkan diri dan hati kami untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Siapkan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Saudara-saudara kaum muda yang Tuhan kasihi, mari kita bersama dengarkan firman Tuhan yang dituliskan dalam Efesus pasal 3 ayat 14 hingga 21. Diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Doa Paulus. Firman Tuhan disampaikan demikian. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus Yesus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dan bagi Dialah segala kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan yang menjumpai kita. Berbahagialah kita yang mendengarkannya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara kaum muda, setiap orang, bahkan mungkin semua saudara-saudara kaum muda bisa berdoa. Karena seringkali kita mendengar ungkapan bahwa doa itu adalah nafas hidup orang Kristen. Itulah sebabnya Bapak sampaikan bahwa pasti atau dapat dipastikan bahwa orang Kristen, anak-anak muda Kristen bisa berdoa. Namun ketika kita berdoa, apakah yang kita doakan? Hal-hal apakah yang menjadi bagian dari doa kita di tengah-tengah kehidupan kita selaku orang muda? Pasti ada di antara kita yang dapat memberikan respon dan jawaban, saya mendoakan
keperluan, kepentingan saya terkait keinginan mendapatkan pekerjaan, mendapatkan jodoh, kesuksesan dan keberhasilan. Selain itu saya berdoa buat orang tua supaya tetap sehat, buat anggota keluarga yang lain dan lain sebagainya. Ya, karena itu kita diingatkan, ketika kita berdoa, maka ada baiknya kita bukan hanya fokus kepada diri sendiri. Ada baiknya ketika kita berdoa bukan hanya memikirkan apa yang menjadi kepentingan dan keperluan kita. Berdoa sebagai nafas hidup kita baik. Berdoa sebagai panggilan dari penghayatan hidup kita untuk membangun komunikasi dengan Tuhan, ya. Tapi mendoakan itu juga adalah bagian dari peran dan tanggung jawab iman kita sebagai orang percaya. Tidak peduli yang akan didoakan itu siapa, tidak peduli yang memimpin doa itu siapa, kita tidak perlu menjadi malu, kita tidak perlu menjadi canggung, kita tidak perlu menjadi ragu. Sekalipun kita warga jemaat dalam kategori kaum muda, maka kita berhak juga, berkewajiban juga untuk mendoakan para pelayannya di gereja. Apakah pendetanya, majelis jemaatnya, itu bagian dari upaya kita mendoakan. Hal inilah yang juga diperlihatkan dari kesaksian bacaan kita saat ini. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus menggambarkan bahwa aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Dalam doa, saudara-saudara Paulus, jemaat di Efesus kita tahu adalah jemaat yang besar, aktivitas yang tinggi yang ada di Efesus. Efesus dikenal sebagai kota perdagangan, kota budaya, dan juga lain sebagainya. Termasuk adalah kota yang cukup subur, makmur, dan sejahtera. Hal itu terlihat dari, menurut catatan beberapa penafsir, banyaknya kuil-kuil yang ada di sana, mencerminkan banyaknya perjumpaan antara keagamaan dan budaya yang muncul di Efesus. Perkembangan dan pertumbuhan agama dan budaya di kota Efesus menjadi bagian dari wujud kehadiran spiritualitas umat Tuhan pada waktu itu. Dalam kondisi budaya, dalam kondisi agama yang berkembang, tentu saja saudara-saudara, Paulus juga turut memikirkan kehidupan jemaat di Efesus. Paulus turut merasakan betapa perlunya dan pentingnya dia mendukung dan mendoakan jemaat di Efesus, supaya di tengah pertumbuhan dan perkembangan keagamaan yang muncul dan bertumbuh di kota Efesus, maka orang-orang percaya dapat dengan tetap kuat meneguhkan iman dan keyakinannya di dalam Kristus untuk mengikuti keteladanan Kristus sendiri. Itulah sebabnya kita menjumpai ada beberapa kata yang dipakai oleh Paulus yang mengawali kalimat-kalimat dari ayat-ayat yang kita baca. Kita berjumpa di ayat yang ke-16, aku berdoa supaya ia, artinya supaya Allah menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu. Mendoakan jemaat di Efesus dengan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan yang tinggi, dengan perkembangan budaya agama yang cukup pesat. Paulus mendoakan supaya jemaat Tuhan dikuatkan, diteguhkan, imannya, batinnya terpelihara di dalam iman hanya kepada Kristus,
supaya mereka dapat berakar serta berdasar di dalam kasih Tuhan. Artinya, Paulus ingin agar sekalipun di Efesus terjadi pertumbuhan dan perkembangan keagamaan yang pesat, jemaat Tuhan di sana, orang-orang percaya yang ada di Efesus tetap memelihara hidup imannya di dalam kasih. Yang kedua, ayat 18 Paulus berkata, "Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus." Artinya, mereka bukan hanya diminta untuk mendasarkan segala sikap, tindak, dan perilaku hidup mereka dalam kasih, tapi mereka juga diajak untuk memahami kasih Tuhan yang tak terbatas. Dengan kalimat dan kata yang dipakai, panjangnya, lebarnya, dalamnya. Artinya, kasih Kristus yang tak terbatas itu disampaikan kehendaknya tidak menjadi bagian, yang juga mereka memberikan ruang dan batas tertentu dalam memberitakan kasih di tengah-tengah hidup mereka. Luasnya kasih Kristus yang tak terjangkau oleh kita sebagai umatnya ingin mengajak kepada kita bahwa kedalaman, keluasan kasih Kristus itu harus dapat menjadi bagian yang kita sampaikan dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Oleh karena itu, saudara-saudara kaum muda, apa yang disampaikan oleh Paulus dalam bagian yang kita baca saat ini tentu saja ingin mengajak kepada kita agar kita tidak menjadi orang-orang muda yang egois, orang-orang muda yang hanya ingin didoakan, orang-orang muda yang hanya minta didoakan, orang-orang muda yang hanya berharap diperhatikan melalui doa-doa kita, baik di rumah ibadah, dalam kebaktian atau persekutuan tertentu. Tetapi dalam bagian ini Paulus juga mau mengajak kita berdoa dan mendoakan menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Berdoa buat diri sendiri dan mendoakan orang lain adalah bagian dari panggilan hidup kita. Dengan demikian, disitulah kasih Allah sedang kita nyatakan. Oleh karena itu, saudara-saudara kaum muda, pesan yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Efesus ini juga menjadi pesan bagi kita dalam kehidupan beriman kita sebagai orang muda. Sudahkah kita mendoakan orang lain? Apakah orang itu orang yang begitu baik kepada kita atau sebaliknya? Sudahkah kita juga mendoakan persekutuan jemaat Tuhan di tempat ini agar hidup iman dan spiritualitasnya tetap teguh dan bertahan di tengah situasi pandemi seperti sekarang? Orang-orang muda diajak bukan hanya memikirkan diri sendiri. Orang-orang muda diingatkan kembali agar mereka bukan hanya mementingkan kepentingan mereka semata, tapi orang-orang muda diajak untuk membuka cara pandang mereka. Hidup di dunia dengan bersama orang lain hendak mengajak kepada kita betapa kita pun juga dipanggil untuk menghadirkan diri kita dalam kebersamaan dengan orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku kaum muda yang Tuhan kasihi, berdoa dan mendoakan, wujudkanlah itu dan lakukanlah itu di tengah-tengah kehidupan kita dengan sukacita. Jangan dengan terpaksa, karena ketika orang lain bertumbuh dalam iman, berbuah dalam iman, tentu saja Allah bersukacita, Allah senang melihat semua itu, dan itu juga bagian dari tugas kita untuk mendoakannya. Mari kita lakukan semua itu dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Amin.